Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit? Nggak begini-begini. Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana? Di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Zainal Abidin LCMA. Kali ini saya akan mengomentari Pak Ustadz ini. Pertama, yang akan saya komentari adalah dia mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menurut keyakinan sebagian orang ada di mana-mana. Kalau arah dan tujuan Pak Zainal Abidin ini untuk orang-orang Nahdien atau orang-orang Aswaja, ini adalah sebuah kebohongan. Tolong buktikan kepada saya di mana, di kitab apa penjelasan tauhid bahwa keyakinan atau akidah orang-orang Aswaja itu Allah ada di mana-mana. Buktikan itu Pak Zainal Abidin. Tetapi jika tujuan Anda memang untuk orang yang mengatakan seperti itu, bukan untuk keyakinan Aswaja, memang seandainya ada orang yang berkata Allah di mana-mana, saya pun mengatakan itu adalah keyakinan atau akidah az-za'ighah, keyakinan yang melenceng. Tapi kalau tujuan Anda untuk orang-orang Aswaja atau warga Nahdien, ini adalah sebuah kebohongan besar bagi Anda dalam masalah akidah menuduh orang-orang Aswaja seperti itu. Buktikan di kitab apa bahwa orang-orang Aswaja, Nahdien itu keyakinannya sebagaimana yang Bapak jelaskan, bahwa Allah itu di mana-mana. Itu yang pertama ya Pak. Karena keyakinan orang-orang Aswaja, Allah itu ada tanpa tempat. Itu. Ini adalah keyakinan orang-orang Aswaja. Jadi Allah ada, tapi tidak ada tempatnya. Kalau masih Allah itu udah ada di mana-mana, itu namanya bertempat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak di atas kita, tidak di bawah kita, tidak di samping kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allah itu pokoknya ada, tidak di mana-mana. Kami orang-orang Aswaja mengimani ayat Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas aras. Iman orang-orang Aswaja terhadap itu. Cuman tidak diartai nemplek. Tidak dimaknai Allah itu bertempat. Tidak. Jadi keyakinan orang-orang Aswaja itu tafwidnya adalah Allah itu tidak ittisal, tidak invisal. Begitu Pak Zainal Abidin. Jadi kalau Anda tujuannya untuk orang-orang Aswaja ini adalah sebuah kebohongan untuk Anda. Tapi kalau untuk orang lain, saya pun mengatakan itu adalah akidah az-za'ighah ya, keakidah yang melenceng. Itu yang pertama. Baik, mari kita buktikan dulu. Akidah Imam Syafi'i yang dijelaskan di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, inilah penjelasan Imam Syafi'i bahwa Allah ada tidak bertempat. Silahkan dibuka kitab Al-Fiqhul Akbar Lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, cetakan yang pertama yang ini ya. Tepatnya di halaman 11. Faslun, wa'lamu annal bariya la makana lahu. Ketahuilah bahwa Allah Al-Bari itu tidak bertempat. Wad dalilu alaihi huwa annallaha kana wala makan. Dalilnya adalah Allah itu ada tanpa tempat, wala makan dan tidak bertempat ya, ada tanpa bertempat. Fa khalaqal makan wa huwa ala sifatihi al-azaliyati. Allah menciptakan tempat dan dia Allah tetap pada sifatnya yang azali, kama kana qabla khalqihil makan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adanya sebelum menciptakan tempat. La yajuzu alaihi at-taghayyuru.
Tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala berubah fi dzatihi dalam zatnya Allah, wa tabdilu fi sifatihi dan berubah berganti pada sifat-sifatnya Allah. Wali anna ma lahu makan wa lahu tahtu fayakunu manahiyadz dzati mahdudan wal mahdudu mahlukun. Maka sesuatu yang punya tempat, maka dia juga ada bawahnya. Dengan demikian, maka puncak zat itu adalah terbatas. Sedangkan terbatas ini adalah makhluk. Begitu ya Pak. Nah, itu adalah akidah Imam Asy-Syafi'i. Dan banyak lagi Pak. Silakan Anda cari, silakan Anda buktikan. Kan Anda dulu mantan aswaja, masa Anda lupa bahwa di kitab-kitab aswaja itu keyakinannya tidak mengatakan Allah di mana-mana. Yang pertama. Yang kedua, Pak Zainal Abidin, ini bahwa kalau Allah di mana-mana, maka kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan Allah di mana-mana sambil tertawa dan diikuti oleh jamaahnya. Kalau jamaahnya itu adalah ukuran jamaah Wahabi mungkin masuk akal. Karena ukuran otak orang-orang Wahabi itu Pentiumnya masih Pentium 1 atau masih setengah 1. Kalau cc-nya motor bisa itu masih kurang 10 cc. Begini ya Pak. Orang berdoa, orang Islam berdoa, kenapa mengangkat tangan ke atas? Karena doa itu atas itu adalah kiblatnya doa dan diajarkan oleh Rasulullah kalau berdoa angkat tangan ke atas. Tetapi itu tidak menjadi dalil, tidak menjadi dasar bahwa Allah itu berada di atas secara hakiki, Pak. Ya. Sama dengan seperti ini, Pak Zainal Abidin. Ketika kita sholat kita menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah. Kenapa waktu sholat kita menghadap Ka'bah, Pak? Kan sholat kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang musolli, orang yang sholat itu adalah hakikatnya menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Loh, apa ketika sholat Allah berada di Ka'bah, Pak? Seharusnya kalau Allah Subhanahu wa taala di atas aras dan kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, caranya gimana? Telentang, Pak. Telentang. Ini kalau pakai logika Anda bahwa Allah di mana-mana begini. Tolong jangan bodohilah jamaahnya, Pak. Jamaahnya sudah bodoh, masih Anda bodohi seperti itu. Dan lagi, kalau dimaknai letterlek tekstual seperti itu, Baitullah itu adalah Ka'bah itu adalah Baitullah, rumah Allah. Kemudian dapat dipahami bahwa rumahnya Allah hanya sebesar Ka'bah itu. Nah, begitu kecilnya Allah Subhanahu wa taala rumahnya hanya sebesar Ka'bah seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini untuk Pak Zainal Abidin, tolonglah jujur pada umat. Jujurlah kepada umat. Jadi sampaikan semuanya. Seperti itu. Sekali lagi untuk orang-orang Wahabi, orang aswaja, warga Nahdliyin tidak ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Di WC ada, di masjid ada, di ladang ada, di sawah ada, di laut ada. Itu bukan keyakinan orang-orang aswaja. Kalau Anda ingin tahu, silakan. Kalau Anda tidak percaya ya, silakan buktikan di kitab apa kitabnya orang aswaja yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala keyakinan orang-orang aswaja itu ada di mana-mana. Mungkin itu sekedar ulasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Zainal Abidin dan tidak lagi membohongi jamaahnya. Itu harapan dari saya. Tolong jamaahnya kasih pemahaman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.